Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Imam Syafi'i dari Surabaya yang saya taati dan saya muliakan, kepada Bapak Wongsonegoro SE SH MSI selaku tuan rumah DPR Kabupaten Gresik yang saya hormati, kepada Mbak Siti Khoni Andriati STMT dari Kecamatan Menganti yang saya muliakan, dan yang utama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sumangga kula lan panjenengan sedaya manjataken rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik saha hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngrawuhi undanganipun Bapak Wongsonegoro wonten mriki panggenan. Mugi-mugi kemawon atas niat dan tujuan Bapak Wongsonegoro ngumpulaken panjenengan sedaya asal ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat ingkang sami-sami dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Wonten mriki kula selaku pemandu acara, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara ingkang nomor kalih nggih menika sambutan-sambutan, acara ingkang nomor 3 nggih menika Maidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Imam Syafi'i saking Surabaya. Ingkang nomor sekawan nggih menika penutup utawi doa. Pramila niku kula lan panjenengan sedaya buka acara yang pertama yaitu pembukaan dengan kalian maos Ummul Quran. Mudah-mudahan acara mulai awal sampai akhir nanti mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridaillahi sallallahu alaihi wasallam. Barakatil Fatihah. Iya kena Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan sampun rampung, menginjak acara yang nomor 2 nggih menika sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh sederek kula nggih menika Siti Khoni Andriati STMT dari Kecamatan Menganti yang akan membahas tentang desa wisata. Dumateng Mbak Siti Khoni Andriati STMT kaula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Imam Syafi'i, yang kami hormati Pak Wongso SE SH MSI, serta yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Gresik. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mewakili dari kecamatan akan menyampaikan peraturan Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2021 mengenai desa wisata. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwasanya
desa wisata tidak hanya sekedar desa yang di situ ada tempat wisatanya, namun desa wisata ini suatu bentuk integrasi antara akomodasi atraksi yang ada di desa tersebut yang dituangkan melalui masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Jadi desa wisata tersebut tidak hanya ada tempat wisata, akan tapi ada pemberdayaan pada masyarakatnya, menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Menawi di sini sudah ada desa wisata nggih, Bapak Ibu? Atau belum? Atau mungkin sudah ada tempat wisata? Sudah ada. Nah, kalau sudah ada tempat wisata, tinggal dikembangkan supaya menjadi desa wisata. Di mana desa wisata ini nanti bisa melalui penetapan bupati yang mana ada usulan dari warga, kemudian nanti akan diverifikasi oleh kabupaten, yang selanjutnya dilakukan sosialisasi sama identifikasi daya tariknya seperti apa, seperti itu. Kemudian desa wisata sendiri ini akan mendapatkan beberapa prioritas, semisal ada produk-produk unggulan akan lebih mudah untuk perizinannya. Dan pada desa wisata ini diharapkan peran serta masyarakat sekalian. Kemudian untuk pengelolanya siapa untuk desa wisata ini? Pengelolanya bisa melalui BUMDes atau Badan Usaha Desa atau juga pengelola yang ditunjuk oleh BUMDes. Kemudian apa yang diharapkan daripada desa wisata tadi? Desa wisata ini nanti diharapkannya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Karena pada desa wisata itu harus ada mengenai pemberdayaan masyarakat terkait dengan tenaga kerjanya, kemudian produk-produk yang akan dipasarkan itu dari masyarakat. Pada promosi desa wisata ini juga itu bisa ditunjuk duta wisata. Nah, duta wisata ini untuk pemasarannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang nanti terkait desa wisatanya sendiri, apakah kriterianya seperti apa? Ada desa wisata yang mengunggulkan untuk alamnya, mungkin juga budayanya. Jadi dilihat karakter desanya. Kalau memang yang menonjol di situ ada budaya yang mungkin bisa diangkat, itu bisa menjadi desa wisata budaya. Ngoten. Kemudian bagaimana dengan kewajiban dan hak dari pengelola masyarakat itu tertuang pada pasal 32 sampai dengan 40. Adapun larangannya, semisal ada desa wisata diharapkan supaya tidak ada pemerusakan lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu sekilas mengenai desa wisata. Kalau mungkin berminat dari warga untuk mengusulkan, bisa diusulkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk nantinya lebih jelasnya atau kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke kami. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Mbak Siti Khoni Andriati dari Kecamatan Menganti itu tadi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dumateng kula lan panjenengan sedaya saged manfaat barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Para bapak, para ibu, jenengan ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Mumpung dereng sambutan Pak Wongso selawatan dilut nggih. Sholli wa sallim da iman ala mada sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Monggo salli iman ala mada salli wa sallim da wal ali wal ashabi man qad wahada.
Saiki acarane dimulai karo maca bismillah supaya jamaahe longgone betan acara siang niki ana tausiah Ustaz Safi ingkang maringi ceramah rohani saleh iman ala mada salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi Bapak Wongso yang tampan orangnya juga loman anak dan istrinya juga dermawan Bapak Wongso yang tampan senang memberi santunan pada anak yatim juga janda yang membutuhkan saleh iman ala mada salli wa sallim da wal ali wal ashabi man qadawa wal ali wal ashab Bapak Wongso yang gagah orangnya juga kaya senang memberi sedekah pada masyarakat bawah santunan kali ini pada janda tua dan janda muda mari kita doakan semoga rezekinya yang melimpah saleh iman ala mada salli wa sallim da wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, nek ngeten kan mboten ngantuk Bu nggih. Maca sholawat supaya oleh rahmati Gusti Allah sekaligus oleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak acara sambutan sambutan ingkang nomor kalih nggih menika kepada beliaunya Bapak Kepala Desa Pengalangan yaitu Bapak Haji Abdul Ahyar Muthalib. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'du. Ingkang kula hormati, sareng-sareng jenengan hormati Romo Yai Imam Syafi'i saking Surabaya ingkang sampun hadir, Bapak Wongso Negoro selaku tuan rumah ingkang sareng-sareng kula lan jenengan hormati, Bu Siti Kasih Kesra nggih niku saking Kecamatan Menganti ingkang sampun wau maringi napa istilah sosialisasi dumateng kita sedaya ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, warga saya yang saya banggakan, yang sangat saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bersama masih dalam lindungannya, sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ingkang kula hormati, kula niki wau kaget. Kuwaget saestu. Kula semerape niku undangan rondo-rondo. Loh, rondo pengalangan mesti sakmono kae. Kula ngoten. Lah kula tanggep teng Pak Dul, enggak Pak. Sampeyan delok ta situ-situ iki wong bangsa wetan kabeh nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kuwaget saestu niku. Ibu-ibu ingkang kula hormati, saderepun Pak Yai mangke maringi ceramah agama, enten sekedar ingkang perlu kula sampaikan. Ingkang pertama masalah BPJS Kesehatan nggih ingkang merupakan programe saking Kabupaten Gresik sing disebut niku program UHC. Niku perlu kula sampaikan teng panjenengan. Bilih menawi panjenengan mboten kagungan KIS, mboten kagungan kartu BPJS, menawi sakit sakniki sampun di cover oleh Kabupaten Gresik. Jenengan cekap mbeto KTP, tapi syaratnya teng puskesmas rumiyin nggih, kecuali nek memange sampun urgent, darurat ngoten langsung ke rumah sakit. Lah rumah sakitnya pun sing saged dirujuk rumah sakit yang bekerjasama kalian pemerintah Kabupaten Gresik itu rumah sakit Laban nggih, Cupi namine niku. Laban terus mantun ngoten Sido Jangkung, mantun ngoten teng Cahaya Giri, Bringkang. Terus rumah sakit daerah ler sing rumah sakite pemerintah Kabupaten Gresik. Niku cekap, mboten usah bingung. Panjenengan pemerintah Kabupaten Gresik melalui anggota dewan yang menyetujui anggaran tersebut untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Napa saged ke RSI, Pak? Saged mboten? Mboten. Nek sing teng RSI, teng BDH niku ingkang kagungan KIS, ingkang kagungan BPJS Mandiri. Lah niku tanpa dipungut biaya. Nggih, mila menika nggih kita berharap kita semua sehat. Tapi nggih teng menungso niku nggih enten sakite niku nggih. Lah terutama niki ibu-ibu sing sampun lanjut usia, bapak-bapak lanjut usia, niku biasae niki Pak, terserang napa niku peninggalan boten sepinten jelas, katarak nggih. Lah niku gampil, nggih nek berobat niku gampil. Operasine cepet. Lah kula wingi ngeteraken pasien teng Puskesmas Menganti disaranaken teng Rumah Sakit Bringkang. Nggih, langsung 1 hari proses dicek sehat, diabetes, gula mboten ndukur, tensi mboten ndukur, langsung operasi. 10 menit atau paling lama ngerantos kali rencang-rencangin itu 1 jam. Mantun-mantun wangsul. Nah, niku lah pentingnya penglihatan nggih. Cek nek maca Al-Qur'an niku jelas. Nek biasae napa nyawang yatra niku nggih. Lah yatra 2000 mbek 20.000 niku
mirip oh jelas Pak nek yatra jelas ndugi tebet terus jelas niku terus sing wingking. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwasannya kita harus betul-betul mensyukuri apa yang semuanya diberikan oleh Allah, terutama program pembangunan yang dilewatkan oleh Bapak DPR kita. Nggih, terutama bangsa wetan niki. Kinclong dalane nggih. Kula ngapunten, mboten kampanye. Saya itu mboten kampanye, nek kampanye kula salah. Tapi kula nyampaiaken bilih nopo ingkang sampun dilaksanakaken kalian Pak Wongso, sampun dilaksanakaken sampun diterima kula lan panjenengan, itu harus betul-betul disampaikan. Kuatos kan enten sing mboten ngerti. Iki duwe sapa gawe bangun? Ana sing ngomong duwe Pak Lurah. Aduh. Mboten gadah duwe, Bu. Duwe Pak Wongso, mboten Bu, kula jelasaken. Duwe pemerintah. Tapi sing ogok-ogok enten di kabupaten niku Pak Wongso, ngoten. Dene nek ditakoni Pak Wongso aku gak duwe duwe Pak Lurah, duwe negara. Nah, jenengan tapi nek mboten enten sing ogro-ogro, nggih mboten saged mandhap. Ya, Pak Wongso angsal jatah sak menten M. Nah, alhamdulillah paringaken teng kula niku warga sing dusun Lintu niku iri, Bu. Mosok bangsa wetan kabeh. Nggih. Nggih kan semerap jenengan. Bangsa wetan, cor bangsa wetan. Yudit bangsa wetan. Benjing tahun 2023 tembusane sing madin teng bangsa wetan niku 400 juta. Terus sing sumur geger ngidule niku sing rusak niku 400 juta. Terus saluran ngajenge jenengan, Pak. Yudit niku, Pak. Nggih niku 2023 niki wonten terus kelanjutane plensengan ngajenge Pak Yono sing ngilen niku nggih dereng. Akhire Pak Wongso sanjang teng kula, Pak Lurah. Tahun 2024 ojo dekekno bangsa kabeh. Pengalangan ke ono. Mek titik tapi diterima. Songgat ke ono, insyaallah songgat niku masjid ngetan, bangsa kulon ke ono. Bocoran iki, mboten enten tiyang maca kilen iki. Mboten enten. Semerap mawon niku. Nah, niki Pak Bu, monggo sesarengan kita betul-betul rasakan kita punya dewan ya seperti Pak Wongso. Kula kok mboten ngajuaken terus nggih nek wangsul disanguni kathah mboten nate kula sanguni kali Pak Wongso. Gak gerung wonge. Sak memange kenyataan mekaten. Pilihan DPR mangke niku tahun 2024. Bulan pinten, Bu? Dereng semerap. Bulan? Nggih, bulan Februari. Bulan Februari insya Allah tanggal 14. Berarti 24 maupun 12 ngoten nggih. Bulan Februari. Berarti pilihan benjing niku sak mantune napa sak derenge prihatin. Sak derenge nggih. Nah niki sak derenge riyatin. Berarti nek kepengin kempal malih Pak Wongso kedah dadi Bu nggih. Kedah dados. Nek gak dadi ya paling gak di Pak Wongso wis gak ngundang. Soale derenge riyoyoan, derenge posoan. Lah eman kita punya warga putra daerah dusun Bangsa Wetan dadi Dewan Kabupaten Gresik nek mboten dados nggih
Eman saestu, kula sebagai kepala desa sudah merasakan kerjasama di bidang pemerintahan. Ngoten. Enten anggaran masuk kula sing ngerjakaken. Nek mboten tepak kula suweneni kali Pak Dewan. Nggih, sami mawon. Di sama-sama untuk cross check, untuk ngoreksi. Ngoten. Jadi sepindah malih Bu, kita sebagai manusia wajib bersyukur, nggih, wajib bersyukur niki wau tergantung dari apa yang kita rasakan, kita nikmati masing-masing untuk tetap selalu bersyukur dan bersyukur. Jadi sekali lagi kula nyampaikan monggo sareng-sareng Pak Wongso niki kita dukung untuk menjadi dewan tahun 2024. Siap Bu? Kurang kompak, siap? Alhamdulillah Pak Wongso siap mendukung panjenengan. Terus salajengipun satu yang sangat penting yang perlu sampaikan tentang panjenengan, terutama ibu-ibu yang punya anak putra nggih utawa cucu, monggo sareng-sareng diawasi, paling tidak niku Bu jam sedoso niku nek dereng wangsul dipadosi ngengken bapak kepireng nggih salah pergaulan miris pengalangan mantun bangsa wetan kala winginane pengalangan kasus napa narkoba nggih kasus narkoba swara soalnya ngoten niku saking pergaulan nggih nek pun kadung kecanduan wangel tambanane nggih jadi panjenengan kedah semerap tanda-tandane yoga jenengan putu jenengan nek sampun mengkonsumsi narkoba niku pasti ada perbedaan biasane larine niku menyendiri susah diajak ngobrol emosi nek pun kecanduan mboten ngunjuk niku pun mripate abang kadang-kadang niku menggigit sampai ngoten nek pun parah niku lah akhire nek panjenengan mboten gadah yatra wis pokoke oleh dhuwit bah utang dhuwit macem nopo mawon niku teng kanca-kancae disambut bah iku sak jutane 200 sak jutane 300 nggih nek pun waduh pun sorong ngoten niku. Lah napa malih nek sampun kecepeng urusan kalian polisi. Urusane niku napa? Pese. Wis pese tok. Nggih niku. 100 juta, 150 juta. Ya Allah nyambut kayak pirang tahun nih. Ngoten. Nah, mboten yoga jaler tok Bu, lebih bahaya lagi ingkang gadah yoga estri niku malah bahaya. Nah terus nek wulan poso niku setan-setane di napa ditaleni nggih. Nah tapi nek sing setan niku rupa ndas ireng mboten saged dibondo niku. Lah niku sing malah bahaya niku nggih. Ya Allah, cok sampai mangke sebelum waktunya napa niku kawinan terus kecelakaan. Nah niku nggih. Semerep sakniki undang-undange tiang estri angsal kawin umur pinten? Mboten semerep nggih. Kula sanjange, Pak. Jaler kalian estri niku minim umur 19 tahun. Lah SMA niku lulus umur pinten? 18 nggih. 18 19. Lah mantun SMA leren mbek niku kuliah. Lah niku nek dereng umur sakmonten pasti rekomendasi sidang. Lah ya dinteni dhisik lah sekolah malih lah nggih.
Soalnya bagaimanapun juga yang namanya pendidikan itu adalah sebagai kewajiban kita, kewajiban orang tua ya untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya yang tidak mampu disekolahkan, dikuliahkan biar nanti memang itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Mekaten Bu nggih, ingkang saged kula sampaiaken, yang penting niku wau bener-bener kula elingaken bulan Februari 2024. Alhamdulillah eling. Mekaten ngapunten ingkang kathah kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu tadi. Mudah-mudahan sambutannya itu pas, enggak mencele, itu betul-betul pembangunan itu yang ada di Dusun Bongso Wetan tuh dalane biasa nih glonjar-glonjar sakniki sampean karo merem mawon mboten kesandung nggih. Bapak Kepala Desa wonge wibawa, pembangunane pancen wis nyata. Bapak Kepala Desa gandeng kalian Bapak Wongso kanggo majukno desa kita. Ngoten nggih wau niki sambutane kan. Nggih. Menginjak acara berikutnya ini sambutan yang akan disampaikan tuan rumah nggih menika Bapak Wongso Negoro. Kepada beliaunya kami persilakan. Izin Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati atau yang kami banggakan Pak Kiai Haji Imam Syafi'i, yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Bu Siti dari Kecamatan Menganti, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama yang di depan yang kami muliakan, Bapak Ibu-ibu sekalian yang kami banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah kita semuanya sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah yang suasana puasa ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, satu diberi kekuatan puasanya, kedua diberi panjang umur, dan ketiga pari rezeki, sehingga pada hari ini mudah-mudahan yang punya sakit supaya dihilangkan penyakitnya. Sebelum saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, ini ada program dari Partai Golkar. Sinten sing mau umroh? Siapa yang mau diumrohkan dari Golkar? Oh, berarti kalau sing gelem Pak Yai. Bu, loh, saya nggak guyon Bu, temenan nih. Saya berdiri di sini bicara nggak guyon. Iki serius. Bagian nih. Kalender ini nanti sampean simpen ya. Nanti kita setelah pemilu kita undi. Ini ada nomor umroh. Jenengan nanti kita undi setelah pemilu kita undi ya. Berarti jenengan nomor itu muncul, berarti jenengan itu dapat jatah umroh. Loh ini kan enggak mbujui. Kita sudah kita bagi, nggih. Tapi nanti kalau pas saya undi, saya datang ke rumahnya tuh gambarnya tuh nggak ditempel nang omah sampean, kita cabut, kita batalkan. Ya, setuju nggih? Oke. Berarti sampean tuh berdoa terus, di samping mendoakan saya menjadi Dewan Lagi 2024, sampean juga berdoa supaya sampean dapat jatah umroh, nggih. Nah gitu.
Ya. Sampean kalau di rumah sampean tempelkan di tembok sampean dan supaya sampean ingat sik nenger ta fotoku. Ya. Dan di samping itu saya ngomong, saya bicara ini, ya sampean ingat-ingat. Nanti saya ada pertanyaan. Setelah sesi selesai, saya dan Pak Yai nanti ceramah, setelah itu nanti saya berdiri lagi, saya tanyain, ingat kekuatan pikiran jenengan itu seberapa sih, ingat menyerap apa yang disampaikan Pak Yai nanti, itu nanti saya ada tambahan rezeki untuk jenengan. Setuju? Berarti jenengan apa yang sampaikan dan juga Pak Yai sampaikan nanti, jenengan itu serius untuk menghafalkan di dalam pikiran. Ya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan sampean bisa jawab, berarti sampean itu nanti dapat tambahan untuk buka bersama. Atau nanti kita sangu nih. Ya. Bu, untuk yatim nanti sore ya. Yatim nanti sore. Dan juga nanti sore itu jam 2 saya juga mendatangkan anak-anak yatim piatu, ya sekiranya harus benar ada berapa orang? 14. Ya, ya Bu. Berapa orang? Berapa orang? Lebih kurang 14 orang, monggo datang. Karena itu nanti Bapak Kepala Desa juga hadir. Ibu Wakil Bupati juga hadir, ya mungkin nanti pembagian santunan itu mungkin anak satu oleh sak bajek itu nanti, ya, ya sehingga yang dapat undangan mohon kiranya hadir. Bapak Ibu sekalian yang hormati, tadi sesi yang pertama itu kita melaksanakan yaitu sosialisasi perda, yaitu masalah desa wisata. Kalau kita bisa bicara masa desa wisata di Menganti itu sudah banyak, ada di Lontar Sewu yang sudah terkenal. Mungkin nanti kalau planning saya itu sebenarnya setelah hari raya itu kita buka di sana. Tetapi pembangunan itu masih membutuhkan 1 atau 2 bulan lagi. Ya, sehingga nanti 1-2 bulan lagi itu nanti bisa kita buka. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya itu nanti ada lagi. Ya, sebenarnya saya itu mau foto jenengan satu persatu. Ya, kita jadikan nanti kita buatkan kartu anggota Golkar. Nek duwe kartu anggota Golkar masuk ke wisata kita gratiskan. Iya serius. Berarti sampean nunjukno kartu Golkar, berarti sampean masuk ke wisata Jati Sewu itu gratis. Senang no mboten? Ya. Berarti itu nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang setiap tahun saya melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini satu orang satu ya Rin. Kegiatan seperti ini bukan Pak Yai, ini bukan semata-mata saya tuh jangan kita melaksanakan pemilu 2024 langsung dibagi-bagi, enggak. Saya sudah bagi-bagi seperti ini sebelum jadi dewan itu sudah kita bagi seperti ini. Karena apa? Karena saya ini sejak kecil itu sudah dididik orang tua saya, ya. Dididik orang tua saya itu bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain, ya. Itu pasti nanti itu rezekinya itu beda. Sehingga saya ingat pada tahun 1985 itu saya sekira sudah hampir kelas 5. Itu saya itu pertama dulu itu sudah dididik oleh orang tua saya ini adalah saya setiap Jumat Legi itu ke Mbah Boyo ya, Mbak Boyo yang ada di Beji.
Saya tahun 85 itu sudah dididik orang tua saya itu setiap Jumat Legi itu saya ziarah ke Mbah Beji, Baboyo yang ada di Beji. Sehingga dulu seingat saya itu orang tua saya itu setiap Jumat Legi itu membawa uang receh itu sak karung bantal. Ya, uang sebanyak itu setiap bulan kita melaksanakan kegiatan itu minta bagi uang itu. Sehingga saya ingat setelah itu saya bekerja, kita laksanakan kegiatan seperti gini, ternyata kita bantu orang, nyumbang orang itu tidak ada ruginya. Karena rezeki itu kita berapa persen kita berikan kepada orang lain. Karena apa? Kalau itu dilakukan jenengan-jenengan, Gusti Allah itu pasti itu sudah memperhitungkan. Oh berarti wongso itu bisa dipercaya untuk diberi rezeki sehingga untuk menyalurkan kepada umat manusia itu semuanya itu bisa tersalurkan. Sehingga Gusti Allah itu pasti memberikan rezeki itu lebih banyak. Sehingga jenengan itu jangan lupa ya, jangan segan dan jangan pelit. Memberikan sesuatu pada orang lain pasti ada imbalannya sendiri. Ya, sedikit Pak Yai saya ceramah Pak Yai. Ya, nanti di tangan Pak Yai aja. Ya, saya bicara masalah amal mumpung hari yang luar biasa ya, yang luar biasa. Sehingga saya sering juga koordinasi dengan teman-teman yang lain ya. Sehingga apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya utarakan kepada teman-teman ini yang saya lakukan. Ya. Sehingga saya tidak memperhitungkan, tidak melihat oh kamu itu agamanya apa, agamanya enggak. Justru saya itu semua agama saya kenal. Dan semuanya saya lihat dan saya pelajari tidak ada agama satupun yang mengajarkan itu kejelekan. Sing elek menungsane Bu. Ya, ternyata orang itu yang jelek itu manusianya, bukan agamanya. Kalau agamanya itu semua satu yang menciptakan, yaitu Tuhan atau Gusti Allah. Karena sudah disebutkan di jenengan itu kitab jenengan bahwa ada agama pertama juga ada agama terakhir. Sampai lihat dibaca di Al-Quran jenengan bahwa Islam adalah agama terakhir, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nggih mboten? Berarti kalau ada yang terakhir berarti ada yang pertama. Berarti semua agama itu sempurna menurut situasi dan kondisi zaman. Yang jelek itu sifat manusianya. Karena itu jenengan itu kalau di muslim itu menitik beratkan kepada alam pikiran. Makanya otak jenengan itu jangan dibuat elek Bu. Karena itu sampean dikudungi. Karena itu sampean dikedui. Siapa yang sudah pernah umroh haji? Tahu artinya sampai melempar batu ke jumroh itu apa artinya? Tahu enggak? Batu itu adalah sifat keras, sifatnya manusia. Sehingga batu ini perlu dibuang supaya keras watak jenengan itu harus dibuang. Karena itu juga ditafsirkan di situ rambut itu kalau orang umroh atau haji itu harus dipotong karena alam pikiran yang jelek itu harus dibersihkan. Itu yang paling penting. Ya, kalau jenengan punya masalah, punya sesuatu yang tidak baik, sampai letakkan di dalam pikiran, neng gak stres sama ya stroke. Ya, sehingga jenengan itu apapun yang kejelekan itu harus dibuang ke hati, harus dinetralkan alam pikiran. Kalau jenengan minta sehat, gara-gara sampean sakit, gara-gara sampean stres itu mengakibatkan alam pikiran sampean yang nggak pas. Sehingga kesehatan sampean terganggu. Ya, kalau sampean punya masalah penyakit apapun, ojo dipikir, ojo wedi, dibuat enjoy aja supaya jenengan tuh panjang umur. Ya, sapa sing kepingin panjang umur? Loh, berarti ini nggak ngaco, berarti sampean jalur pendek. Loh kan gitu. Loh enggak, coba saya ingin sekali lagi, siapa yang ingin panjang umur? Oh, tapi sebagian ono sing enggak njaluk loh. Loh, ini serius Pak Bu. Kalau sampean minta panjang umur, mau enggak sampai menirukan gerakan saya? Mau enggak? Berarti sih enggak mau jaluk loro berarti.
Bu, saya ini sebenarnya bukan ngajono, saya itu sebenarnya tahu Bu. Bagaimana caranya kita itu menghilangkan sesuatu pikiran itu, bagaimana manusia itu bisa panjang umur, bagaimana manusia itu bisa menghilangkan hal-hal yang jelek menjadi baik. Ya, saya sejak kecil sampai dewasa sudah siap pelajari semua ilmu Bu. Ya, saya ini Pak Yai sebenarnya, saya mulai SMA kelas 3, saya sudah mempelajari ilmu Wali Songo. Saya mempelajari Wali Songo Bu, ilmu saya. Sehingga saya ini kalau bahasa sampean itu cuma saya nggak sampaikan aja. Saya sebenarnya saya itu hafal juga. Ya, karena kalau ilmu Wali Songo itu sebenarnya pembuka itu Allahumma Pak Yai. Ya, Allahumma. Terakhir nanti ditutup dengan doa itu lagi. Ya. Sehingga gerakan itu pun bisa menghilangkan stres. Menghilangkan orang yang suka rokok itu bisa hilang. Itu tergantung dari orangnya itu sendiri. Iya, coba ya nanti. Saya kasih contoh aja ya. Siapa yang mau maju ke depan? Loh, berarti sampai maju depan itu panjang umur loh. Loh. Enggak, sing gelem maju depan, sing gelem tak praktekno, tak kei duit 50.000. Loh, serius loh ini. Bu, oleh 50 Bu. Loh, Nambah satu sih ya. Sesungguhnya bukan uang itu yang sesungguh, tapi gerakannya itu nanti sampean hafalkan, saya kasih doa jenengan loh ini, bukan doa saya. Cuma gerakan aja saya kasihkan. Sehingga sampean bisa terhindar dari stroke, penyakit. Ayo, sapa sing gelem panjang umur? Maju. Loh, ini serius loh, saya enggak bujuk loh iki. Situ aja Bu, ngadep sana Bu. Bu, loh, kalau saya sudah memberikan seperti ini pasti manfaatnya besar. Enggak bujuk saya. Ya. Sebenarnya saya ini pengetahuan ini saya kira saya sudah tahu dari tahun 2000. Ya, gerakan yang tidak pernah saya sampaikan kepada orang lain. Cuma hari ini gerakan ini saya kasih kepada jenengan. Ya, berarti untung jenengan ini. Ya, Bu, sampean lihat saya nanti sampean tirono. Tapi jangan tirono langsung. Kudu hafal. Sampean punya sakit ya? Sakit apa Bu? Ya, saya tahu Bu. Ya, sampean dengarkan ya? Bu, sampean rungokno ya? Iki donga sampean. Wong aku tuh mempelajari ilmu Wali Songo kok. Ya, ya. Bu, yang pertama, ya sampean rungokno. Kalau jenengan itu biasa, kalau ilmu itu pasti menggunakan Allahumma. Allahumma Gusti Allah paring sembuh. Hafal enggak? Hafal Bu? Allahumma Gusti Allah kula paring sembuh. Iki tali dadi dukun. Loh, ini luar biasa. Semua manusia kalau menggunakan ini adalah gerakan totok kepada jenengan ini saraf-saraf yang vital. Ya, satu. Allahumma Gusti Allah kula paring sembuh sampean totok gini, dada. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ya. Hafal deh. Yang pertama. Terus Allahumma Gusti Allah kalau paring sembuh. Ya. Kalau sampai konsentrasi ke penyakit jenengan. Yang totok pertama yang sampai gerakan itu satu dada sebelah kiri. Dengan 4 jari. 4 jari itu Golkar Bu. Nomor 4. Loh ini serius. Saya enggak guyon. Loh Golkar itu nomor 4. Sehingga papat itu kiblat Bu. Berarti kalau Islam itu ada 2 kiblat. Kiblat syariat itu adalah Ka'bah, kiblat marifatnya adalah
Kalau sampean tuh sholat kalau tidak tahu arah barat timurnya, berarti sampean kiblatnya di. Nggih Pak Yai. Leres. Alhamdulillah bener. Kan itu. Totokan pertama itu dada sebelah kiri, ya. Ya Allah, Allahumma ya Allah saya paling sembuh. Yang pertama. Kedua totok adalah apa ini? Bun-bun ya. Pokok sak pegel sampean, sak sakarep sampean, terserah sampean. Itu totokan kedua ya. Totokan ketiga adalah dahi, berarti tengah-tengah hidung sini. Ya, berarti totokan ketiga. Totokan keempat adalah sebelah kanan. Ya, alis, sopo sing alis lincip, simpan lincip di situ. Ya, berarti totokan keempat. Totokan kelima sebelah kiri. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini keempat di bawah mata, kiri kanan. Ini terus ini ya. Ya. Berarti 2, 6, 7. Ini 8 ya. Berarti ini 9. Berarti 9 angka ya. Berarti wali songo kan. 9 titik saraf ini yang bisa menyembuhkan jenengan sampai konsentrasi kepada penyakit jenengan. Apal Bu? Endi mikir? Izin dulu Pak Wongso. Ya. Kalau penyakit kantong kosong ini napa? Bu, itu kita kembalikan kepada jenengan, itu adalah karma jenengan. Kalau atas izin Allah yang sana pasti sampean sembuh, kalau sampean percaya. Ya, itu adalah penyakit yang menyembuhkan itu siapa sih? Yang pertama Gusti Allah, yang kedua itu alam pikiran sampean. Nah sampean punya penyakit, tambah ditambah cepat mati. Tuh iya, percaya jenengan bisa sembuh. Ayo Bu, coba sampai praktekno ngomong dengan orang banyak ini sampai lakukan apa yang saya lakukan. Allahumma ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Ya Allah mugi-mugi kula diparing. Loh, sampean njaluk waras apa loro gitu aja Bu. Kita sembuh. Sebelah mana Bu? Sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah dada kiri. Iya. Bu, toto yang keras ya? Iya. 1. Allahumma ya Allah mugi-mugi kula diparingi sehat. Nggih, masih njaluk sugih enggak apa-apa Bu. Terus kedua Bu. Kedua. Wah. Ketiga. Keras ya Bu ya, yang keras ya. Alis. Ketiga dahi Bu, Bu. Oh dahi. Oh dahi. Keras ya, 4 ya. 4 ya. Keempat alis. 4. Kanan, terus kiri. 4 Bu ya. Terus. Bu, kanan. Oh ya. Apa? Kelima. Ya, terus kiri lagi. Di bawah hidung. Di bawah hidung Bu. Bawah hidung. Di bawah mulut. Sampeyan ketuk supaya Terus sampeyan di njo bawah kaken mangan Bu. Terus di bawah mulut. Berarti 5 kan? 9. Sudah ke 9 totok jari. Ya, sampai lakukan itu, sampai ingat setiap saat sampai lakukan seperti itu. Ya, kalau sampai punya penyakit, arahkan pikiran jenengan ke penyakit itu. Kalau yang laki-laki itu bisa menghilangkan rokok, pusat pikiran di situ. Sampai pasti nanti niat jenengan, kalau niat, nek jenengan niat kan wis gak gelem. Ya. Pasti, ya. Apal Bu ya? Yang pertama mana Bu? Yang pertama
kedua, Dua sini. ketiga, Tiga. ketiga Bu, ketiga, Oh sini. keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9. Oke. Njaluk sangu Bu. Bingung. Rompolo. Koyokane oleh 100 koyokane. Enggak kok jawabannya sempurna tak kira 200. Jawabannya enggak sempurna. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ya semua penyakit itu tergantung jenengan. Ya, ya. Kalau sembuh tidaknya itu tergantung perbuatan jenengan. Ngerti? Yang ketiga tergantung pikiran sampean itu sendiri. Atas kehendak Gusti Allah bisa sembuh karena apa? Dikembalikan lagi kepada perbuatan. Ya. Sehingga jenengan itu dan juga sebenarnya saya Pak Yai semua itu saya pelajari Pak Yai. Ya, saya pelajari. Saya otak-atik udoroso itu ya sehingga saya itu Islam itu sesungguhnya tuh gerakan tuh banyak. Seperti sholat, seperti wudhu ya. Wudhu itu sebenarnya itu menyucikan ya hadis kecil dan hadis besar Pak Yai. Ya, sesungguhnya wudhu itu ya di samping itu ada tambahan lagi. Sesungguhnya wudhu itu gerakan yang pertama itu membersihkan tangan. Air itu adalah pelajaran bagi jenengan. Ya, kalau yang disentuh tangan sampai itu dibersihkan itu apa? Ojo ngulangi nek nyolongan, nyelemer, ambil barangnya orang. Itu sesungguhnya sampai 5 waktu itu diingatkan Gusti Allah itu melalui wudhu itu. Ya, kedua kalau sampean kumu itu berarti ngomong sing apik Bu. Ya, mendengarkan sesuatu yang baik. Raup itu sebenarnya itu menyucikan, membersihkan alam pikiran jenengan. Pikiran jenengan itu dibersihkan, ojo sampai ngerasani menungsani liyaine. Ya, iku oleh ampun nyolongan, iku oleh ampun ini, jangan. Nek sampean ruwis disimpan aja di dalam diri sendiri. Yang terakhir adalah kaki. Kaki itu apa? Tingkah laku sampean sing apik. Berarti wudhu itu mengingatkan jenengan itu 5 waktu ya. Itu diingatkan sampean, mengingatkan jenengan terus supaya baik dan baik. Berarti sampean selama ini wudhu terus sholat terus sampai sing lakon elek, berarti sampean niku wong gablek. Nggih napa mboten? Nggih, berarti ndablek wong sampean kero terus. Sampean diingatkan terus. Iya. Karena umur manusia itu tidak lama, mumpung sampean hidup itu kesempatan jenengan itu mertobat, berbuat yang baik. Karena rata-rata umur manusia itu di bawah diambil rata-rata itu 60 tahun. Nabi Muhammad pun itu lebih kurang 60 tahun nggih Pak Yai. Ya, Nabi Muhammad pun itu 60 tahun. Padahal dia itu dekat dengan Gusti Allah. Ya. Apa meneh sampean? Padha mek Gusti Allah sama ngeling udah. Nah itu. Dan lagi ini Pak Yai kadang-kadang saya itu mendengarkan ceramahnya Gus Dur Pak Yai. Orang yang bisa panjang umur itu 2 hal yang dilakukan. Ada 2 sifat. Yang satu wong budek, ya. Yang kedua itu wong yang pertama orang tuli, yang kedua itu orang yang sopan. Yang bisa membawa kita itu panjang umur. Kenapa? Orang budek atau telinganya tidak mendengarkan, karena pada waktu dia dipanggil malaikat itu enggak mendengarkan, sehingga itu lolos dari maut. Kan gitu Yai. Tapi jo sampe gelem dadi budek Bu ya. Loh iya, kalau malaikat itu manggil di situ sampean rene, kalau budek kan enggak mendengarkan Mbak Yai. Berarti jangan dijupuk nyawane wurung Mbak Yai. Itu berarti orang budek. Yang kedua apa? Kedua itu orang yang sopan.
Sopan bagaimana? Sampean kalau ada Pak Yai ini enggak melihat Pak Yai ini tapi ndelek sikile ae gini. Sehingga kalau sampean dipanggil malaikat tidak kelihatan itu malaikat atau siapa, sehingga sampean itu tetap jalan. Sehingga apa? Dua hal, orang budek sampai orang sopan itu yang bawa kita panjang umur. Saya juga sering mendengarkan sesuatu itu, ya. Karena apa? Kalau ceramah Pak Yai, karena saya sering kan diundang Pak Yai. Ceramah itu ada dua. Sing biasa orang yang serius itu ngomongnya serius, yang kedua itu mbak guyon. Ternyata kalau kita ambil sampling, orang-orang itu senang guyon daripada ambil orang serius Pak Yai. Nggih mboten? Iya, sampeyan adik apa dalil-dalil tok enggak adik guyon, budek sampeyan langsung nyingkir mulai. Tapi nek dalil ambek guyon sampeyan betah, nggih mboten? Itu apa meneh ibu-ibu Pak Yai, seneng guyon Pak Yai. Nah itu, ya. Bapak Ibu sekalian yang hormati, ya saya tidak panjang lebar lagi. Sapa meneh sing njaluk rezeki maneh? Ayo, saya bicara ini tadi kudu hafal. Tapi saya buat pertanyaan sedikit aja. Ayo siapa sing gelem maju? Loh, maju sini pertanyaannya saya bebas, saya beri kasih. Nek Pak Dul iki duwe ono siap lho, masih ngekei hadiah jenengan. Pak Lurah juga siap. Ayo, sampai maju 2 atau 3 orang maju, nanti kasih pertanyaan nek iso jawab. Wis, iso enggak iso maju tak kei 50. Loh. Berarti Pak Yai, tiang bangsa niku Pak Yai mboten purun rezeki Pak Yai. Padahal suruh maju tok kasih uang. Nek duit 50 iku nek nyambut setengah hari nggih. Padahal sampean hanya 5 menit loh. Ayo maju. Loh enggak, pertanyaan mudah kok ini. Setelah itu nanti Pak Yai masih ceramah, Pak Yai tak kok suruh kasih pertanyaan pada jenengan, nanti dikasih hadiah itu nanti. Loh iya, loh Bu sampean diundang di sini dikasih rezeki dan dikasih pertanyaan ada tambahan rezeki. Siapa sing gelem tambahan rezeki? Loh iya kan? Engko nek omah getun lho. Loh, nek omah getun lho. Apa sampean njaluk 1.000? Loh nek hadiah 1.000 nanti Pak Lurah 50, Pak Dulani 50 berarti 100. Ayo maju. Loh. Bu, apa yang saya sampaikan tadi hafal enggak? Gerakan totok saraf dan lain sebagainya itu sampai hafal enggak? Itu hafalkan Bu ya. Itu pasti bermanfaat bagi jenengan. Ya, kalau jenengan fokus di situ, konsentrasi di situ, ya Bu, kalau punya masalah jangan terlalu banyak dipikir. Karena pikiran jenengan, alam pikiran jenengan tidak mampu untuk menampung hal-hal yang negatif. Yang akan mengakibatkan jenengan itu tidak akan panjang umur. Ya. Kalau sampean kepingin panjang umur adalah satu, ya, sing sabar ngalah nerimo. Punya beban, punya pemikiran, semuanya permasalahan sampean dekekno hati. Ya. Nah itu. Saya tadi sudah bicara Pak Yai. Pak Yai, kalau di Muslim itu nembus langit itu yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau di Jawa itu nembus Sab 7 yang tidak membutuhkan yang lama, sama. Ya, kalau di Jawa Pak Yai, sebenarnya menembus Sab 7 itu kalau orang sudah manunggal, sudah bisa dekat dengan Gusti Allah itu bisa harus menembus Sab 7 itu. Kalau kita bicara masalah makrifat. Ya, kalau di Jawa itu ada cipta. Cipta itu menungso. Di dalam cipta itu ada kepala. Di dalam kepala itu ada pertama otak. Di dalam otak itu ada mani itu gambaran. Ngipi itu sampai termasuk gambaran. Berarti sampai ngipi itu sudah bisa nembus Sab 7, Sab 2.
Berarti sampai selama ini sampai ngipi, apapun itu sudah nembus sab 2. Berarti di mani. Nah, di ketiga, sab ketiga adalah budi. Budi adalah kebenaran. Berarti ini sampai gelem nglakoni apik, bener, jujur. Berarti sampai sudah nembus sab 3. Ya. Dan menuju ke sab 4 adalah nafsu. Bisa enggak manusia itu menghilangkan nafsu? Nafsu itu macam-macam, Pak, Bu. Berarti nembus sab 4. Kalau nembus sab 5 adalah sukma atau roh. Berarti alam pikiran sampai itu menyatu menjadi satu ke alam ke roh itu sendiri. Berarti sampai sudah nembus sab 5. Kalau menembus lagi sab 6 adalah roso. Kalau pangroso ini adalah sampean tangan itu pangroso, sampean sentuh bahwa ini adalah kain, berarti ngerasano. Berarti sampean nyekel es itu adalah dingin, berarti itu pangroso. Kalau orang tidur itu rohnya di mana? Roh enggak? Orang tidur itu tetap rohnya itu di badan kasar. Kenapa kok tidak terasa? Karena oleh Gusti Allah itu pangrosonya itu ditidurkan sehingga sampean turu enggak kroso popo. Padha mbek wong stroke. Wong stroke itu masih ditulit enggak kroso karena tidak rasa, karena pangrosonya itu ditidurkan. Itu sab 6. Kalau menuju ke sab 7 adalah ingsun. Ingsun itu tempat Gusti Allah. Berarti apa yang dilakukan dulu Nabi Muhammad itu nembus sab 7 yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Berarti Nabi Muhammad itu sudah manunggal kaulolan Gusti. Sehingga apa yang dikatakan pasti benar. Karena yang bicara itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang bicara itu adalah Gusti Allah sendiri. Ya. Sehingga hal-hal seperti ini kalau jenengan tuh belajar dan belajar Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi jarang. Manusia bisa melakukan itu jarang, nggak harus caranya. Ya, kalau bisa caranya podo misalnya di HP, sampean nggak bisa buka kunci nih, ya tola-tola yang delok casingnya tok, nggak harus isi nih. Tapi kalau sampean sudah dikasih 7 itu ada sab 7 adalah kunci. Ya, sampean bisa buka kunci pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ketujuh itu sampai sudah menuju yang sana. Ya, karena itu manusia itu harus benar dan benar. Karena manusia itu adalah punya 2 sifat. Yo lali, yo bodoh, bodoh lalen. Sifat manusia ini semuanya pasti ada 2 sifat ini yang dia punyai. Menungso sifatnya itu punya bodoh, yo lali. Bodoh tambah lali. Kadang-kadang dewe nyekel apa? Kita itu kadang-kadang pakai topi aja gebuk kabeh loh. Ya. HP yang kita carikan di saku, kadang-kadang itu gebuk kabeh dewe. Gelek gini kan? Padahal HP itu kan bisa gebuk kabeh, itu sifat manusia. Sifat manusia itu bodoh dan lupa. Ya. Bagaimana supaya tidak bodoh dan lupa? Sampai berdoa dan ingat pada Gusti Allah sendiri. Ya. Ayo maju. Apa yang saya sampaikan maju tak kayak hadiah. Lali ini enggak? Bacakan, bunyikan sab 1 sampai sab 7. Bisa ngomong 1, 2, 3, 4, 5 tak kayak 1.000. Ayo. Maju. Enggak hafal, Bu. Apal mboten? Repot saya. Dah gini aja. Kalau enggak mau damar rezeki ya sudah. Saya kira apa yang saya sampaikan Bapak Ibu semuanya ini adalah semata-mata kita belajar dan belajar untuk diri kita sendiri. Dan kita bicara ini Pak Wongso sampai ngomong itu bener enggak? Justru saya itu banyak salahnya. Saya ada orang yang paling terjelek dan orang yang terjelek dan jelek. Ya, karena sifat manusia tidak akan yang baik.
Yang pertama lagi tadi, Bu, kalender ini tempel nono oma sampean. Ya. Nek sampean nanti ada survei, oh si A iki bener-bener ditempel no. Berarti ditulis berarti sampean tuh mela undian. Nek enggak ditempel nono oma sampean enggak mela undian. Ya, berarti sampean enggak melo rezeki. Ya. Berarti nek ditempel di survei ada ikut undian, berarti kita undi oleh umroh. Berarti nanti bersama-sama Kabupaten Gresik itu nanti bareng sing oleh umroh itu 18 kecamatan. Berarti 18 wong itu nanti kita umrohkan setelah pemilu. Berarti kaya ini seperti Pak Kecamatan Menganti ini, Pak Wongso, nganti iku umroh iku duit teko sapa? Ya duit saya, Bu. Saya yang membiayai jenengan nanti. Ya. Berarti nek umroh tuh telas pinten Pak Yai saniki? 35 Pak. Berarti sampean tuh nanti iso disuntik uang 35 juta. Bisa kamen umroh ke sana. Plus sangune, ya sangu dhewe Pak Yai. Nek umroh plus sangune plus pisan oleh-oleh ya berat. Ya, yang paling penting kalau sampai sudah diberi rezeki pasti sampai dapat lah, kan itu ya. Sehingga kita tuh hanya apa? Kita di sini hanya menyetak 2000 kalender. Berarti 2000 kalender ini bukan diundi di Gresik Bu, nanti kita diundi di rumah saya. 2000 kalender ini pasti salah satu pasti oleh. Berarti salah satu jenengan itu pasti mudah-mudahan dapat. Ya. Berarti ini sudah berapa orang? 300 orang. Berarti yang sisanya nanti tersebar di Kecamatan Menganti kita undi. Berarti sing oleh rezeki berarti oleh umroh. Gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir. Apa yang sampaikan saya itu tidak berkenan di hati jenengan. Ya. Saya mohon dimaafkan ya. Ya. Dan lagi memang itu yang saya sampaikan ya, karena semata-mata itu untuk motivasi, untuk apa? Untuk supaya kita itu fresh, tidak punya pemikiran apa-apa. Ya inilah kehidupan, Bu ya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, karena penyakit sekarang ini semakin gawat. Ya, semakin gawat. Yang pertama sampai lakukan mumpung poso Bu ya. 1, sholat sin tekun. Punya pikiran yang baik. Ya. Dengan siapapun sampai sopo. Dari sekarang sampai sing poso iki sing biasanya enggak wawu sampai wawu nanti ya. Doa buat Pak Yai. Berarti ono sing enggak wawu Pak Yai. Bu, punya pikiran itu ojo elek mbek wong. Masih wong elek nang dhewe-dhewe jo elek mbek wong. Ya, saya tidak pernah sakit hati kepada siapapun, tidak pernah sakit serik kepada siapapun. Masih wong nggak mau be aku, masih tetap tak sopo Bu. Ya, selama ini Pak Yai saya dulu pernah tunjuk rasa Pak Yai, salah kaprah Pak Yai. Dikira saya itu jualan jalan, ternyata kan enggak. Tapi akeh sih nggak mau, tapi tak sopo isu lama-lama semuanya wis mau kabeh Pak Yai. Nah itu ya. Sehingga punya sifat itu Pak Bu, jangan mempunyai sirik, dengki, iri, jahil, sirik, serakah itu jangan. Ya, menungso itu punya sirik, serakah, sombong, ya semuanya itu sifat manusia, hilangkan, jauhkan semuanya itu. Ya, kalau jenengan itu sifat semua dihilangkan semuanya, sampean itu kan kepingin swarga kan? Siapa sih gak kepingin swarga? Gak kepingin Bu? Kalau orang itu nanti kepingin swarga sampai jalankan 5 waktu, ya kewajiban puasa, semuanya sampai lakukan. Kalau bisa jari Pak Yai, kalau bisa sholat itu tuh ojo di apa jenis digabung itu apa Pak? Di jamak. Ojo di jamak Bu, nek iso. Ya, sholat itu tepat waktu, berarti tepat waktu itu disiplin sampean. Ya, kalau saya jadi guru Pak Yai, sing sekolah adik terlambat 5 menit, tak sel Pak Yai.
Padha sampean, nek kewajiban sampean sholat 5 waktu itu enggak tepat waktu, ate sampean jamak. Kok aku Gusti Allah tak coret. Iya. Ya, siap nggih Bu nggih? Sholat tepat waktu nggih? Itu untuk jenengan bukan untuk saya. Ya, karena pribadi itu masing-masing itu pertanggungjawaban Pak Wongso, saya itu anak saya ini punya ibu saya itu Janto. Bapak saya itu tekun Pak Wongso, Pak Sali itu tekun katanya Daus. Karena Pak Sali itu tekun, aku gak sholat gak apa-apa kok diwakilno. Enggak boleh Bu. Nggih Pak Yai? Oleh Pak Yai? Loh enggak oleh. Enggak boleh karena pertanggungjawaban manusia itu pribadi. Ya. Dan juga saya terakhir ini, Bu, saya tanya ke jenengan jujur ya. Setelah sholat sampai berdoa minta sesuatu. Pernah enggak mendoakan anak dan keluarga? Siapa? Sering ya? Bene sampean tuh ndongano tok nek duwe masalah. Nek gak duwe masalah wis gak ndongano, repot iki. Punya masalah enggak punya masalah sampean doakan. Ya Allah, saya berikan kesehatan, keluarga kula semuanya pada rezeki kangge kebutuhan kaula Gusti. Semua sampean ucapkan. Nek sampean enggak njaluk Gusti Allah tuh enggak tahu. Padha mek sampean duwe anak. Duwe anak sandale sepatune bolong, enggak njaluk nang ibu enggak duwe dhuwit sakno. Tapi tidak diucapkan kepada ibunya tersebut, sampean tukono sepatu enggak? Enggak, karena ibu enggak minta. Sama dengan jenengan, sampean sholat tekan waktu tekun, tapi sampean tidak memintakan kepada anak dan keluarganya, ya sampean tok sing oleh. Ya, harus dimintakan semuanya nggih Bu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah atas sambutan sekaligus ceramah agama yang diberikan kepada panjenengan sedaya. Bilih Pak Wongso juga niku ya anu ilmune wong Islam, wong Hindu dan lain sebagainya.